Ya pemirsa, kasus seorang istri ditemukan tewas terikat tangannya di Serang, Banten ternyata punya cerita panjang. Setelah sekian lama polisi Serang Kota melakukan penyelidikan, kasus tersebut akhirnya terungkap. Siapakah pelaku pembunuhan ini sebenarnya? Inilah sorotan kasus Kabar Utama Pagi selengkapnya untuk Anda. Hari Sabtu itu direncanakan dari Bayah untuk pulang ke kota Serang. Dia sudah punya niatan untuk menghabisi nyawa istrinya. Mungkin kita masih ingat kasus pembunuhan yang terjadi di Serang, Banten yang menewaskan seorang istri dengan tangan terikat di atas tempat tidurnya pada 1 Juni 2025. Kisah ini berawal pada Minggu pagi. Warga perumahan Purianggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat pasangan suami istri dalam kondisi yang mengenaskan. Keduanya adalah Wadison Pasaribu 37 tahun dan istrinya Petri Sihombing 35 tahun. Kondisi langit masih gelap ketika sang anak keluar rumah untuk meminta bantuan kepada warga karena melihat kondisi kedua orang tuanya yang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Salah seorang tetangga korban yang mendengar teriakan anak tersebut langsung menghampiri sumber suara yang tak jauh dari rumahnya. Johnson yang mendengar pertama kali cerita sang anak dan mendapatkan informasi dari sang anak langsung masuk melalui pintu belakang rumah Wadison Pasaribu. Dengan kondisi dalam rumah yang sudah porak-poranda, Johnson langsung menemukan tubuh yang terbungkus dalam karung. Keduanya ditemukan warga dalam kondisi dan posisi yang berjauhan. Petri ditemukan dengan tangan terikat di dalam kamar, sementara Wadison ditemukan di dalam karung dengan kondisi terikat di sekitar dapur rumah mereka. Saat itu semua saksi dan keluarga mengira jika Pasutri ini adalah korban dari pembunuhan. Ternyata semua yang terjadi hari itu jika Wadison Pasaribu adalah bagian dari korban pembunuhan adalah bohong belaka. Kisah Wadison Pasaribu terikat dalam karung ternyata hanyalah drama Wadison Pasaribu sendiri, membuat seakan-akan dirinya adalah korban pembunuhan dan terlihat yang paling kehilangan. Gambaran inilah yang Wadison tampakkan ke semua keluarga saat itu. Tak berhenti sampai di situ, gelagat kesedihan pun dirinya hadirkan di hadapan semua khalayak ketika acara pemakaman istrinya. Wadison ternyata sudah lama menyiapkan adegan demi adegan drama ini. Dari hasil keterangannya memang sudah punya niatan untuk menghabisi nyawa istrinya karena dia pengen hak asuh atas anaknya harus di tangan dia. Hari Sabtu itu direncanakan dari Bayah untuk pulang ke kota Serang. Dia sudah punya niatan untuk menghabisi nyawa istrinya. Dari raut wajahnya, Wadison sangat terpukul karena kejadian yang menewaskan istrinya. Tapi itu semua merupakan bagian dari skenario kotor Wadison. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Mungkin kalimat ini pantas diberikan kepada Wadison. Tangisan meraung-raung hingga tatapan kosong pada saat pemakaman istrinya ternyata belum mampu membuat pihak kepolisian kebingungan dengan kasus ini. Justru dirinya berada di dalam karung dengan posisi masih bernyawa. Mungkin polisi langsung bisa menebak siapa pelaku pembunuhan Petri sebenarnya. Ternyata hasil dari penyelidikan pihak Polres Serang Kota menemukan kejanggalan dalam kasus ini. Sampai pada akhirnya pihak Polres menetapkan Wadison Pasaribu yang tak lain suami dari korban sebagai pelaku tunggal kejadian tewasnya Petri Sihombing. Mungkin karena dihantui rasa bersalahnya, akhirnya Wadison menyerahkan diri ke Polres Serang Kota.
apa sebenarnya yang ada di benak Wadison hingga berakting layaknya cerita sinetron. Dua buah hatinya saat itu mungkin hanya mengetahui jika ibunya tewas dibunuh oleh pelaku kejahatan. Namun, diketahui sekarang pelaku kejahatan itu adalah bapaknya sendiri. Sungguh sadis dan kejam hingga Wadison harus membuat karangan yang menghilangkan nyawa istrinya demi sebuah perilaku buruknya tidak ingin diketahui istrinya. Ternyata Wadison Pasaribu diam-diam telah jatuh cinta kepada perempuan lain di luar sana. Pelaku ini sakit hati, kesal dengan istrinya, tidak pernah dilayani, dan pelaku ini juga mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan dia ingin menikahi pacarnya. Dibutakan karena cinta, inilah motif Wadison menghabisi nyawa istrinya pagi itu. Di hadapan pihak kepolisian, dengan lancar dan jelas dirinya memperagakan detik-detik dirinya biasa berada di dalam karung saat itu, sebelum ada seorang yang berhasil membuka ikatan karung tersebut. Karena keterangannya pada saat sudah pagi, pelaku itu berteriak meminta tolong, dan ini kemudian yang didengar oleh anak korban. Nah, itulah dia akhirnya menyuruh anaknya untuk minta tolong ke depan. Hanya karena keinginan dan keegoan semata dan belum tentu juga bisa membahagiakan dirinya dan anak-anaknya, Wadison harus tega membunuh istrinya. Semua yang Wadison ceritakan perihal peristiwa itu di depan pihak kepolisian mungkin hanyalah alibi semata. Sudah bikin simpul di dalam ya, di dalam karung ya. Dua. Cuman simpul itu bisa dicapai ke dalam. Jadi kamu masukin ke sini, ke dalam dan keluar. Namun, yang paling terpenting dari peristiwa ini adalah tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan tidak ada pelaku kejahatan yang tidak meninggalkan jejak kejahatan itu sendiri.